Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lis Mariantika akan menjelaskan tentang PPh pasal 21. Apa sih yang disebut dengan PPh 21 itu? PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Nah, lalu siapa saja sih yang termasuk dalam wajib pajak PPh 21? Tenaga lepas, pegawai, penerima upah, pejabat negara, pegawai tetap, pegawai negeri sipil, pegawai berstatus WPLN, penerima pensiun, penerima honorarium. Nah, lalu yang menjadi pemotong pajak PPh 21 adalah pemberi kerja, bendahara atau pemenang kas pemerintah, dana pensiun atau badan penyelenggara jaminan, orang pribadi, penyelenggara kegiatan. Nah, lalu siapa saja yang tidak termasuk wajib pajak PPh 21? Yang pertama ada pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional. Lalu ada pun objek-objek dari PPh 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun. Yang ketiga, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang keempat, imbalan kepada bukan pegawai. Lalu yang terakhir, imbalan kepada peserta kegiatan. Lalu ada juga yang dikecualikan dalam pajak PPh 21, yaitu pembayaran manfaat atau 1 tahun asuransi, penerimaan dalam bentuk noturah, iuran pensiun, zakat, yang terakhir beasiswa. Nah, lalu berapa sih tarif dari pajak PPh pasal 21? Sesuai pasal 117 ayat 1 Undang-Undang PPh, penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta per tahun dikenakan tarif sebesar 25%. Penghasilan di atas 500 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Catatan untuk orang yang memiliki NPWP. Nah, ini ada contoh tabel yang lebih jelas untuk tarif dari PPh 21. Di dalam kolom lapisan penghasilan kena pajak, di situ ada jumlah atau ketentuan penghasilan yang didapat. Yang pertama dari 0 sampai dengan 50 juta. Jika memiliki NPWP, tarif pajak hanya 5%. Dan jika tidak memiliki NPWP, maka tarif pajak sebesar 6%. Lalu begitu terus sampai ke bawah. Nah, ada pun cara hitungnya, semisalkan Anda memiliki gaji 70 juta per tahun, maka cara hitungnya 50 juta 5%. Lalu untuk yang 20 jutanya lagi 15%. Jadi maksudnya cara hitungnya dibagi 2. 50 juta pertama tarif pajak 5%, lalu 20 juta tarif pajak 15%. Lalu selanjutnya ada contoh penghitungan pemotong PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima peserta kegiatan. Nah, peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, semidar, lokakarya, workshop, pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya, dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Adapun imbalan peserta kegiatan, uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan jenis lainnya. Adapun imbalan peserta kegiatan, uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan jenis lainnya. Nah, lalu siapa sih yang melakukan pemotongan? PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh peserta kegiatan, yaitu penyelenggara kegiatan seperti badan pemerintah, organisasi nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, dan lainnya. Lalu,
si pembayar kegiatan, seperti pembayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan suatu kegiatan. Lalu yang menerima penghasilan adalah peserta perlombaan segala bidang, peserta rapat konferensi, sidang pertemuan atau kunjungan kerja, peserta atau anggota kepanitiaan, peserta diklat, dan yang lainnya. Penghasilan yang dipotong: uang saku, uang representasi, uang rapat, hadiah penghargaan, honorarium, imbalan apapun. PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah yang diterima oleh peserta kegiatan. Nah, berikut ada contoh soal dari perhitungan PPh pasal 21 peserta kegiatan. Contoh perhitungan PPh pasal 21, Sony Gemilang adalah seorang atlet bulu tangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Ia menjuarai turnamen Indonesia Grand Prix Gold dan memperoleh hadiah sebesar 200 juta. Adapun cara penyelesaiannya, PPh pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia Grand Prix Gold yang dijuarai oleh Sony Gemilang adalah, cara perhitungannya adalah 2 kali perhitungan pajak. 5% untuk 50 juta pertama sama dengan 2.500.000. Lalu 15% untuk 150 juta kedua sama dengan 22.500.000. Jika di total keseluruhannya adalah 25 juta. Catatan, perhitungan tersebut yang 5% pertama dan 15% kedua adalah yang memiliki NPWP. Jika tidak memiliki NPWP, maka tarifnya lebih tinggi 20%. Jika yang memiliki NPWP hanya 5%, sedangkan yang tidak memiliki NPWP menjadi 6%.